Kalau di VS Code teman-teman bisa langsung ketik tanda seru kemudian enter. Untuk tag image ini kita bisa ambil source-nya atau sumber datanya dari lokal ataupun dari eksternal. Nah, di sini di main kontennya dia punya beberapa section. Di sini ada hero section, ada about section, skills, project section. Oh ya, sebelumnya ada dua tag yang perlu kita pelajari juga. Yang pertama adalah Oke, di video kali ini gue bakal bahas tentang HTML dan CSS. Bagaimana biasanya HTML itu seperti kerangka dari website dan juga CSS seperti daging atau yang menghiasi dari kerangka tersebut. Kemudian JavaScript adalah seperti arwah untuk HTML dan CSS-nya sehingga website menjadi hidup. Jadi di video kali ini gue bakal bahas lebih detail kepada tag-tag HTML. Pertama, silakan teman-teman buka terlebih dahulu VS Code-nya dan silakan bikin folder baru untuk belajar kita kali ini. Oke, di sini gue bikin folder namanya HTML CSS. Gue buka saja di VS Code. Kemudian yang pertama kita bakal bikin file index.html-nya. New file index.html. Oke, setelah kita bikin file index.html-nya, kita bakal bikin struktur HTML lengkapnya. Kalau di VS Code, teman-teman bisa langsung ketik tanda seru, kemudian enter. Ini bakal gue perbesar dulu. Oke, kemudian bakal gue jalanin. Tag pertama yang perlu kita tahu kalau misalnya bikin website itu adalah tag heading atau tag judul. Contoh tag judul itu ada H1 hello world, ada H2, ada H3 sampai H6. Jadi heading itu simpelnya adalah tag header atau biasanya menjadi title dari halaman website teman-teman. Teman-teman nggak usah khawatir masalah ukuran. Ukuran kita bisa sesuaikan dengan styling nantinya. Yang penting hierarki atau urutan dari headingnya itu teratur mulai dari heading yang paling pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke, itu untuk tag heading. Setelah kita mempelajari tentang heading, kita bakal belajar tentang tag paragraph. Tag paragraph dibungkus dengan tag P atau paragraph. Hello world. Nah, defaultnya kalau teman-teman lihat di sini, tag heading itu selalu di bold dan juga paragraph dia selalu reguler. Tapi tenang saja teman-teman, gak usah khawatir. Ini cuma dasar saja. Teman-teman masih bisa styling nanti di CSS-nya. Selanjutnya setelah kita mempelajari tag P, kita masuk ke tag list. Di mana tag list ada 3 jenis tag. Yang pertama adalah ordered list, unordered list, dan yang terakhir adalah definition list. Yang pertama kita bahas tentang ordered list atau OL. Ordered list symbol. Ordered list adalah tag yang berurutan, baik itu diurutkan dengan nomor, dengan huruf, atau yang lain sebagainya. Contoh di sini kita bakal bikin list itemnya hello world. Secara default dia akan diurutkan dengan angka. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, dia berurutan 1, 2, 3, 4. Makanya dia dinamai ordered list. Dan juga tipe urutannya dia bisa dirubah. Bisa dengan huruf besar atau huruf kecil atau angka Romawi dan juga angka biasa. Secara default dia menggunakan angka biasa. Ini untuk ordered list. Selanjutnya adalah unordered list. Unordered list UL.
Kita langsung copy saja karena children dari unordered list itu juga memakai list item li. Kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, unordered list itu dia tidak memiliki urutan. Jadi dia cuma ditandain dan titik. Unordered list simpelnya tidak memiliki urutan. Dan untuk simbol listnya, kita juga bisa ubah tipenya. Di sini gua ubah jadi square. Nah, dia berubah bentuk menjadi kotak. Ada beberapa tipe, teman-teman bisa cari di website W3 School. Ada beberapa tipe untuk unordered list, gue lupa, kalian bisa coba lihat di website W3 School ini. Masuk ke website W3 School-nya, kemudian teman-teman tinggal cari unordered list dan coba cari di bagian tipenya. Nah, oh kalau menurut W3 School dia pakai style bukan langsung ke tipe square. Jadi contoh secara default dia pakai Dix. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai circle, jadi kita panggil dulu stylenya, kemudian list style type circle. Dia merubahnya pakai style bukan langsung ke tipe kayak tadi. Di sini ada this, circle, square, dan juga none. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah definition list. DL. Berbeda dengan list-list sebelumnya, kalau ordered list dan juga unordered list itu dia children-nya pakai list item atau LI. Kalau di definition list, pembagiannya sebenarnya ada dua, item dan deskripsi dari itemnya. Untuk itemnya dia pakai di definition term, dan untuk penjelasannya dia memakai definition data kalau nggak salah. Kalau misalnya ada salah, silakan teman-teman ralat di kolom komentar. Oke. Contoh di sini HTML. DT-nya HTML, DD-nya hypertext. Nah, dia bakal jadi ini definition term-nya atau simpelnya itu judulnya, dan ini adalah penjelasan dari item HTML ini. Makanya dinamakan definition list. Tenang saja untuk penataannya, seperti yang udah gue bilang tadi, ini cuma dasaran dari HTML. Kita bisa styling di belakang nanti. Selanjutnya setelah kita pelajari tentang basic dari heading, paragraph, list, selanjutnya kita bakal bahas mengenai image. Tagnya simple adalah img. Untuk tag image ini kita bisa ambil source-nya atau sumber datanya dari lokal ataupun dari eksternal. Contoh gue bakal ambil image dari ini, copy image address dan pastekan di bagian src-nya. Nah, image-nya sudah muncul. Oke teman-teman, kalau misalnya teman-teman tadi lihat kode yang gue bikin itu langsung ke update, gue mengaktifkan auto save. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi update-nya belum kelihatan, silahkan di save atau samain aja kayak punya gue, nyalain auto save-nya. Selanjutnya adalah kita bakal coba local image-nya. Yang pertama, siapin dulu image yang pengen lu bikin, satukan di satu file dengan file HTML yang udah teman-teman bikin lagi. Di sini gue ubah namanya di image. Oke, dan di src-nya gue ubah pakai nama filenya tadi. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini, dia sudah ada di satu file yang sama. Jadi manggilnya bisa langsung nama filenya. Tetapi kalau misalnya teman-teman ada di folder yang berbeda, contoh masuk ke folder ini, folder baru, terus image-nya gue pindah masuk ke foldernya, masuk ke dalam folder tadi. Nah, dia bakal
crash atau nggak kepanggil karena SRC-nya salah atau source-nya dia berbeda. Untuk memperbaikinya, kita harus masuk dulu ke folder baru tadi, baru panggil nama filenya. Contoh, masuk dulu ke folder baru tadi, kemudian panggil image-nya. Nah, dia baru bisa kepanggil lagi. Yang perlu teman-teman perhatikan ketika membuat image adalah kita harus sertakan ALT-nya. Fungsinya apa? Kalau misalnya teman-teman salah dalam menginputkan gambar, contoh di sini kurang extension, nah gambarnya bakal crash dan tidak muncul apa-apa. Jadi nanti websitenya bakal bingung mau munculin apa. Fungsinya ALT ini adalah ketika gambarnya crash, dia memunculkan teks dari ALT ini sebagai penjelas. Penjelas kalau misalnya ini sebenarnya ada gambar dan gambarnya isinya apa. Contoh, ini gambarnya adalah gambar HTML. Nah, dia bakal muncul di bawah ini gambar HTML kayak gini. Menunjukkan kalau sebenarnya di situ ada gambar, tetapi gambarnya lagi crash. Kita kembalikan, muncul gambarnya. Oke, selanjutnya adalah grouping dari tag HTML. Yang pertama adalah grouping yang paling dasar yang harus kita ketahui adalah header, main, dan juga footer. Untuk grouping dasar dari elemen HTML kita, yang pertama adalah header. Nah, header itu kalau misalnya teman-teman penasaran, ya simpelnya kayak ada navbar, ada navigation bar, itu nanti ditaruhnya di dalam header atau di bagian atas dari website kita. Contoh kalau misalnya kita lihat di W3 School ini, headernya adalah ini, list ini, dan juga sampai yang atas ini. Ini adalah header dari W3 School. Kemudian selanjutnya adalah main. Main adalah konten utama dari website kita. Nah, jadi main adalah konten utama dari website kita. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini, mainnya adalah semua isi dari contoh W3 School ini. Ini semua sampai hampir bawah. Ini adalah main konten dari W3 School. Yang terakhir adalah footer. Footer dari website. Oke, untuk footer, kalau misalnya teman-teman lihat di W3 School, footer adalah yang punya warna yang berbeda nih. Di berbatasan, kemudian di sini adalah footer dari website W3 School ini. Nah, itu untuk basic grouping HTML. Selanjutnya ada grouping yang lain. Pertama, yang ada grouping yang lain yang perlu kita ketahui juga. Yang pertama adalah section. Contoh di website gua aja lah. Ini website gua yang gua bikin dalam waktu 2 hari kalau nggak salah. Nah, di sini di main kontennya dia punya beberapa section. Di sini ada hero section, ada about section, skills, project section, contact section, dan ini masuk ke bagian footer. Jadi fungsinya di section adalah kalau misalnya teman-teman punya website dengan section yang banyak atau section yang berbeda, sebaiknya teman-teman wrap dengan section. Simpelnya seperti itu. Kemudian grouping yang lain adalah artikel. Kapan kita pakai artikel? Kita pakai artikel kalau misalnya contoh di dalam sini ada card, tapi dia punya struktur tersendiri. Dia punya header, dia juga punya footer, juga punya main. Jadi kita bakal bikin dia dibungkus dengan artikel.
Jadi di sini untuk membungkus konten yang memiliki struktur tersendiri. Kemudian yang terakhir untuk grouping adalah div. Sebenarnya div hanya nge-warp saja, tidak ada semantiknya. Jadi di sini hanya untuk grouping tanpa memperhatikan semantik. Oke, mungkin itu dasar-dasar yang teman-teman butuhkan kalau misalnya mau membuat HTML dari website teman-teman. Oh ya, sebelumnya ada 2 tag yang perlu kita pelajari juga. Yang pertama adalah break atau BR. Break memberikan break satu baris ke bawah. Kalau misalnya teman-teman lihat, misal di antara ordered list dan unordered list terlalu dekat, teman-teman bisa tambahkan break. Dia bakal bikin jarak 1 enter atau 1 apa itu namanya, ya 1 enter lah. Teman-teman bisa artikan sendiri, 1 enter ke bawah. Itu untuk break. Teks selanjutnya yang perlu kita ketahui juga adalah teks HR atau garis lurus yang memenuhi halaman kita. Seharusnya ini memenuhi halaman ya, karena image-nya overflow. Jadi dia nggak memenuhi halaman. Ini sesuai dengan view yang ada. Itu untuk tag-tag dasar yang perlu kita pelajari sebelum kita membuat website kita. Oke, itu untuk HTML. Ini tidak lengkap karena sangat banyak tag HTML yang perlu kita pelajari kalau misalnya kita membuat website yang kompleks. Simpelnya kalau misalnya teman-teman pengen belajar, contoh, mau niru website yang sudah gua bikin. Jadi di sini teman-teman bisa langsung inspect saja. Klik kanan, inspect. Nah, di sini bisa teman-teman lihat sendiri tag-tag apa saja yang dipakai di website yang teman-teman tuju. Contoh di sini bagian contact section. Masuk ke bagian contact section. Kemudian di bagian right container. Nah, ternyata di sini pakai form. Kemudian di sini ada label, ada input juga, ada text area juga, terus ada button juga. Jadi teman-teman bisa langsung belajar mandiri menggunakan W3 School. Ini dokumentasi yang sangat lengkap mengenai banyak konten dari HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python, Java, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa langsung cari saja. Kalau misalnya tadi teman-teman pengen cari form, tinggal tulis HTML form, enter. Nah, dia bakal menjelaskan secara gamblang, secara jelas di sini. HTML form, kemudian di dalamnya nanti ada form elements, tipenya ada text, radio, checkbox, submit, button, dan lain sebagainya. Mungkin cukup di situ dulu pembahasan gue tentang HTML. Selanjutnya kita bakal bahas tentang CSS. So, like video ini jika bermanfaat, share ke teman kalian supaya teman kalian juga dapat ilmunya. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan konten gue yang selanjutnya. Terima kasih and see you next video.